Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini kita ada dalam persekutuan ibadah kolom di rumah kita masing-masing di hari Rabu tanggal 17 Februari di tahun 2021 ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita dalam persekutuan bersama di malam hari ini. Marilah kita berdiri dan memuliakan Tuhan dengan kita menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 242, Muliakan Allah Bapa. Kita habiskan ibadah ini. Di tempat ini kita berkumpul untuk bersekutu, memuji dan memuliakan namanya. Dan di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditakbiskan. Amin. Kita sambut dalam pujian Kidung Jemaat nomor 454, Indahnya Saat Yang Teduh. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita sambil membawa pengakuan kita kepadanya. Kita berdoa lewat pujian bukan dengan barang fana.
Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita sambut dalam pujian Dihapuskan Dosaku. Darah Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam setiap perjuangan kehidupan kami. Ada sukacita, ada berkat, dan di saat ini ya Tuhan, dalam persekutuan ibadah kolom, kami rindu untuk membaca firman-Mu. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibaca dan dengar. Biarlah firman Tuhan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan semoga firman-Mu yang akan disampaikan dapat menjadi petunjuk dan penolong bagi kami sekalian dalam kami menjalani kehidupan ini. Menjadi petunjuk untuk kami menghadapi dalam berbagai pergumulan, tantangan, kekhawatiran, dan biarlah kami menjadi pendengar dan pelaku yang baik untuk firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami menyembah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan kita terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. 1 Yohanes 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 dengan perikop kesaksian Rasul tentang firman hidup dan Allah adalah terang. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami,
yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mau mendengarkannya dan yang mau memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kehadiran Yesus sebagai terang membuat manusia kembali menemukan pengenalan akan Allah. Yesus memberi penerangan sehingga manusia kembali hidup seperti apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita sekalian. Dan sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, tentunya orang harus hidup dalam terang itu. Hidup dalam Yesus berarti hidup dalam terang. Kita harus mengakui segala kesalahan dan dosa kita, sehingga kita bisa mendapatkan pengampunan dari Allah yang menjadikan kita lahir baru. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, hidup dalam terang berarti hidup yang menjauh dari perbuatan-perbuatan gelap. Karena terang itu membawa kita hidup, sedangkan kegelapan itu membawa kita ke dalam maut. Kehidupan di zaman ini, di zaman now ini, ada begitu banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi dalam perjalanan hidup yang mereka lalui, mereka masih hidup di dalam kegelapan itu. Karena ada dalam dunia kegelapan, sehingga mereka membuat kehidupan yang merasakan kenyamanan, dan mereka juga menikmati akan kehidupan di dalam kegelapan dunia tersebut. Dan lewat firman ini, Bapak, Ibu, Saudara, dikatakan bahwa Allah adalah terang dunia. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Tuhan tahu semuanya, apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, semuanya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Baik itu dosa kecil, dosa besar, semuanya itu ada dalam pandangan matanya Tuhan. Dan lewat perenungan kita saat ini, kita diajak untuk mau hidup selalu dalam terang. Orang yang hidup dalam terang pasti hidup bersama dengan Tuhan, yang selalu mencerminkan hidup dalam kebenaran dan juga hidup dalam keadilan, tidak ada dusta dan tipu daya dalam dirinya. Dan sebagai orang yang hidup dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, kita juga dituntut untuk menuntun orang-orang yang ada di sekitar kita yang masih hidup dalam kegelapan untuk bisa keluar dan meninggalkan kegelapan itu. Tentu bukan hanya lewat tutur kata dan tutur kata saja, tetapi juga dalam setiap perbuatan harus selalu diubahkan untuk bisa
hidup dalam terang tersebut. Dan dalam Matius 5 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 dikatakan bagi kita semua supaya kita hidup menjadi terang. Karena Bapak Ibu Saudara, apalah artinya terang jika kita tidak gunakan untuk menyinari. Oleh karena itu, tetaplah terang itu tinggal di dalam kita, sehingga kita pun akan selalu dimampukan untuk memancarkan cahaya kedamaian bagi kehidupan orang di sekitar kita, dalam keluarga, tugas kerja, jemaat, bahkan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan, hiduplah dalam terang kasih Tuhan dalam setiap perjuangan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita membawa persembahan kita, dan sambil memberikan persembahan, mari kita angkat pujian, bernyanyilah bagi Tuhan Hua. Mari kita berdoa. Allah pencipta langit dan bumi, dan yang menganugerahkan nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan bagi kami sekalian. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh menikmati setiap anugerah kehidupan yang Kau limpahkan. Kami boleh menikmati alam yang Engkau ciptakan. Kami bersyukur pula karena Engkau juga yang telah menyertai, memberkati kehidupan kami hari lepas hari, yang selalu ada dalam tuntunan kasih-Mu. Bahkan ketika kami juga boleh dikelilingi oleh berkat-berkat yang terindah, yang menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami boleh beraktivitas, melakukan setiap tanggung jawab kami, sehingga semuanya itu boleh ada dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami meyakini semuanya adalah anugerah dan kasih sayang-Mu yang Kau selalu curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Waktu yang Tuhan beri untuk memeriksa kehidupan kami lewat firman-Mu yang boleh kami baca, yang boleh kami dengar. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk dapat mempraktekannya dalam setiap langkah hidup kami. Dimanapun kami pergi dan berada, firman-Mu lah yang akan selalu menjadi panduan, menjadi suluh,
dalam kehidupan kami berkeluarga. Kami dimampukan Tuhan untuk benar-benar hidup dalam terang dan menjauhkan diri dari hal-hal kegelapan yang sangat menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Ya Bapa di surga, berkatilah terus akan kehidupan keluarga kami masing-masing, seluruh anggota jemaat Gemim Karisma Buha, dari kolom 1 hingga kolom 17, dalam setiap harapan dan kerinduan kami, seisi anggota keluarga kami, agar kiranya kami diberkati terus, kami boleh menikmati berkat melimpah, lewat kesehatan, kekuatan, dan kemampuan kami. Tolong juga kami ya Tuhan dalam setiap berbagai gumul penderitaan, maupun dalam sukacita yang kami alami, dalam setiap perjuangan kehidupan kami. Kami juga tetap senantiasa bergumul dengan saudara-saudara kami, yang dalam pemulihan, dalam pergumulan sakit, kami mendoakan Bapak Wanda Koago, Bapak Christopher Mamuko, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Ibu Andreta Siwi, orang tua dari keluarga Rumungan Hasani, orang tua dari keluarga Tempo Misa Parauba, Bapak John Polar, orang tua dari keluarga Kawulusan Polar, Bapak Tommy Paulus, Syamas Hermanus Kindangin, Bapak Ramnus Yakobs, Bapak Rafael Londo, Ibu Neti Sunanda Karwur, Ibu Silvani Raung Lolowang, Adeleda Runtu, Stephen Lumi, Ibu Intan Langkai Eksan, Ibu Dince Pusung, Bapak Daud Iring, Bapak Yan Rumambi, Agnes Tahulending, Oma Isya Rambi, orang tua dari keluarga Tahulending Loho, Ibu Stin Sumampau, orang tua dari keluarga Koluwai Alimudin, Bapak Oswin Koluwai, Bapak Yeskiel Koluwai, Oma Beatrix Papenta, Angeli Tempebuka, Bapak Celsius Manumpil, Bapak Hendrik Solang, orang tua dari keluarga Kapo Solang, Ibu Yuliana Muaya, orang tua dari Bapak Novi Sariowan, Bapak Vence Watania, Ibu Sulce Weol Tenda, orang tua dari keluarga Waratikan Sumarau, Bapak Hengki Manugan, Bapak John Yohanes, Ibu Pendeta Margareta Kawalo, Bapak Martin Runtu. Kami tetap senantiasa ya Tuhan mendoakan saudara-saudara kami dalam gumul sakit, senantiasa Tuhan menganugerahkan kesehatan, Tuhan menganugerahkan kekuatan, karena kami terlalu yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dalam kehidupan saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan sakit. Kami juga mendoakan bagi kehidupan keluarga yang dalam duka cita, keluarga Katilahe Dapa Manis, sepeninggal orang tua, mama yang sangat mereka kasihi, penghiburan tetap senantiasa Tuhan anugerahkan, kekuatan ketabahan dalam gumul yang mereka hadapi, senantiasa kehadiran Tuhan akan selalu nyata dalam setiap pergumulan, duka cita yang dialami oleh kehidupan keluarga Katilahe Dapa Manis. Bergumul juga bagi kehidupan keluarga Riang Kamang Tamusa, atas meninggalnya suami Papa Opa yang kekasih, Bapak Yapri yang Kamang, senantiasa Tuhan anugerahkan penghiburan bagi kehidupan keluarga di tengah-tengah gumul duka cita yang dialami saat ini. Ya Bapak yang penuh cinta kasih, kami juga bersyukur bersama bagi saudara-saudara kami yang menikmati berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Baik itu umur panjang, sehat dan kuat, bahkan berkat-berkat lainnya yang mereka boleh nikmati. Biarlah sukacita yang mereka alami, itu mereka akan selalu memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan ya Bapa yang penuh cinta kasih, kami yang sampai pada saat ini masih ada dalam gumul pandemi COVID-19, kami tetap senantiasa saling memberikan dukungan semangat, mendoakan setiap keluarga, sahabat, saudara-saudara kami, agar kami dibungkus dengan kasih Allah Sang Pencipta, sehingga kami pun akan taat dan patuh pada setiap protokol kesehatan untuk memutus rantai virus ini. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami dianugerahkan hikmat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kiranya kami, bangsa kami, provinsi kami, kota kami yang sangat kami cintai, semuanya itu ada dalam kendalinya Tuhan, karena hanya dengan kehendak Tuhan yang terjadi atas bangsa kami boleh menikmati damai sejahtera Allah Sang Pencipta, bahkan
bangsa kami, agar kami selalu mempunyai pengharapan dan kekuatan dalam situasi dan kondisi dalam pandemi COVID-19 ini. Kami juga tetap senantiasa mendoakan Jemaat Gemim Karisma Buha, seluruh perangkat pelayanan yang ada, BPMJ, pelayan khusus, Komisi Kerja, Komisi Bipra, pengurus kelompok fungsional lansia, Panji Yosua, tim multimedia, pegawai gereja Kostor, penasihat jemaat, seluruh kepanitiaan yang ada, senantiasa kami dipakai terus oleh Tuhan dalam setiap kerja pelayanan yang ada. Dan kami juga tetap senantiasa memohon kepada-Mu ya Tuhan, dalam peristirahatan kami di sepanjang malam hari ini. Jaga lindungilah kami, agar kami boleh menikmati setiap anugerah kehidupan yang Engkau akan berikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, inilah yang menjadi syukur dan permohonan kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, mari kita angkat pujian dalam DSL nomor 138, Jalan di Terang. Iringlah Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingat apa wajibmu, dan turutlah tetap. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Iringlah Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingat apa wajibmu, dan turutlah tetap. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang, berjalan di dalam terang. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Dipersilakan duduk, demikianlah ibadah kita di saat ini. Shalom, damai di hati, dan dipersilakan kita untuk saat teduh.